Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih membahas tentang mashu alal khufain, yaitu mengusap atas dua sepatu. Kemarin tentang masalah waktunya atau mudahnya itu, ya, waktu itu bahasa Arabnya mudah. Jadi kalau untuk mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Cara ngitungnya misalnya habis wudu pas sholat subuh, ya nanti selesainya apa? Subuh. Ya tatkala mau sholat subuh, wudu dicopot kemudian wudu. Kemudian juga kalau misalnya mulainya siang ya duhur, ya nanti duhur lagi, itu sehari. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, masalah yang lain yaitu mengusap, ya, jabirah, ya. Jabirah itu semacam gipsum, ya, spalek gitu kalau orang lagi kena luka. Wala imamah, serta imamah. Imamah itu artinya yang ya ya firas, yaitu diputarkan di kepala. Ya, kalau tidak diputarkan namanya khimar. Ya, namanya khimar, walaupun di negeri kita tetap dinamakan imamah atau sorban kalau laki-laki. Tapi kalau dalam bahasa fikihnya namanya khimar. Khimar itu yang digunakan untuk menutupi kepala. Mengusap, ya, tadi istilahnya kayak spalek tadi, ya. Kemudian imamah wa khimar an-nisa, dan juga kerudung bagi wanita. Jabirah ya a'wad wa nahwiha. Jabirah itu maksudnya adalah seperti akwat itu kayu, ya, atau ya yang buat nyepalek gitu kan, misalnya tangan patah itu ya bahasa medisnya apa itu, misalnya tangannya spalek, ya, spalek, atau sepisalnya, ya, seperti gips, ya, seperti gips, ya, mimma yarbud ala asl, dari apa yang diikatkan pada organ tubuh yang patah, ya, yajbir wayal tasim, supaya mengikat dan membungkusnya. Wayam sawa alaiha, demikian juga kalau kita mau wudu itu juga diusap, misalnya di tangannya kita, misalnya, ya, di tangan seseorang misalnya. Wa kadzalika yamsah ala al-lusuq, demikian juga diusap, ya, pada perban, walafaif, sama lebet, ya, alat ittiba ala al-jurah, yang diletakkan pada luka, misalnya ada luka, nah itu diusap pakai belebet, pakai, ya, perban. Fa kullu hadhihi al-asya yamsah 'alaiha, semuanya ini diusap atasnya. Bisyartin an takuna ala qadril hajah, tapi di sini batas waktunya adalah kebutuhan. Maksudnya kebutuhan, kalau sudah sembuh dilepas, ya sudah tidak boleh diusap lagi. Misalnya 1 bulan belum sembuh, berarti masih butuh, berarti masih boleh diusap. Kalau pada mashu alal khufain untuk safar kan 3 hari, mungkin 1 hari. Kalau ini enggak, beda. Sebenarnya perkara ini perkara yang berbeda, cuman dimasukkan dalam bab ini, karena adanya kesamaan mengusap. Tapi babnya bab yang berbeda sebenarnya. Cuman ada kesamaan, yaitu apa? Dari sisi mengusapnya. Maka ini waktunya sebatas kebutuhan. Kebutuhan maksudnya kalau sudah sembuh, berarti sudah tidak butuh, begitu. Fa in tajawazat qadrul hajah laziman naz'u ma zada 'alal hajah. Maka kalau sudah sembuh ya harus dilepas, dan kemudian tidak boleh diusap.
Pada perkara ini wa yajuz al-mashu 'alaiha fil hadats al-akbar wal asghar. Nah, ini kan di sini terjadi perbedaan. Kalau pada mashu 'alal khufain, kalau hadas besar ya dicopot kemudian mandi. Kalau ini enggak, pada hadas besar ataupun kecil tetap boleh diusap. Walaysa lil mas'i 'alaiha waqtun muhaddad. Dalam perkara ini tidak ada batasan waktu yang ditentukan. Bal yamsah 'alaiha, bahkan diusap atasnya ya sampai sembuh. Dan dalilnya ada perkara tersebut sesungguhnya ya, mengusap atas jabirah tadi sepalet ya. Ini babnya darurah, babnya karena darurat. Wa darurah, sedangkan perkara yang darurat itu ukurannya adalah seukuran masih dibutuhkan. Ya. Apabila tidak dibutuhkan maka sudah tidak darurat. Maksudnya dibutuhkan di sini karena tidak mungkin diberlakukan secara normal. Ya, tidak mungkin diberlakukan secara normal. Misalnya ada lukanya tadi dan lukanya belum sembuh. Kalau misalnya kena air tambah parah, berarti ini masih darurat. Ada rukhsah di sini. Ya, ada keringanan. Demikian juga bolehnya mengusap atas imamah tadi udah dibahas. Yaitu ini di dalam Sahih Muslim ada pembahasan masalah ini. Yaitu apa yang yu'ammim bihi aras, yaitu yang tadi di bahasa Jawanya itu udeng-udeng ya atau bet-bet tadi dikelilingkan. Dan dalilnya atas perkara tersebut yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW masaha ala imamatihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap atas imamah beliau. Wa ala nasiyatin, dan juga atas nasiyahnya itu ubun-ubunnya. Wal khufain, dan juga khufnya, sepatunya. Hadis ini riwayat Muslim, benar sama. Berikutnya juga berdasarkan hadis ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap atas khufain ya, atas khufain wal khimar, dan juga khimar. Tapi khimar di sini maknanya adalah imamah. Khimar di sini artinya adalah apa? Imamah, bukan yang dikerudungkan. Kan ada orang yang pakai sorban dikerudungkan. Itu namanya khimar, tapi bukan yang dimaksud di hadis sini. Karena di hadis sini adalah tadi yang diikatkan. Wal masu 'alaihi laisa lahu waqtun muhaddad. Pada perkara ini tidak ada batasan waktunya. Jadi mengusap imamah ini tidak ada batasan waktunya. Mungkin bisa lebih dari 3 hari. Ya, di negeri kita ini kita tidak butuh apa? Ya, tidak butuh apa? Seperti sorban ya kan. Kalau di Timur Tengah kan memang butuh seperti itu untuk menahan panas, menahan dingin, menahan debu begitu. Karena memang situasinya seperti itu. Ya. Kalau kita pakai sorban ya masuknya sunnah jibiliyah. Jibiliyah ini kebiasaan. Kita dapat pahala dari sisi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Cintaan dan menambah wibawa pakai sorban. Kalau yang betul-betul sunnah ya ini, ya, qalansuwa. Bahkan hukumnya hampir wajib. Dan Imam Ahmad berpendapat kalau orang sholat senantiasa nggak pakai penutup kepala qalansuwa, ini beliau berpendapat sholatnya nggak sah. Jadi kalau sholatnya kok nggak pernah pakai qalansuwa itu sering gitu, sholatnya nggak sah. Karena ini memang hampir wajib. Kalau sorban tadi sebagaimana pembahasan. Nah, tetapi itu pakaiannya orang-orang Timur Tengah ya, untuk melindungi panas, dingin, debu, angin gitu. Sehingga kalau diikatkan batasan waktunya untuk mengusap ini tidak ditentukan. Walakin lau salaka sabilal ikhtiyat. Nah, ini dalam bab fikih dijelaskan, tetapi kalau memang cara prakteknya ini dengan cara ikhtiyat itu kehati-hatian. Falam yamassuha illa idza labisa 'ala tahara. Tidaklah dia mengusapnya kecuali apabila dia memakainya dalam keadaan suci. Jadi
Mungkin sebagian orang kalau pakai nggak perhatian, tapi kalau ikhtiyat ya tetap harus dalam keadaan suci. Satu. Kemudian wafil muddah muhaddadah, dan pada waktu yang ditentukan. Ya, yaitu apa? 3 hari bagi safar, sehari bagi orang yang mukim. Ini dalam rangka apa? Kehati-hatian. Tapi ini ya merupakan istimbat dari ulama. Mereka meneliti ya dari dalil-dalil yang lain bagusnya seperti ini. Lakana hasanan, maka yang demikian ini lebih bagus. Berikutnya, adapun kerudung bagi wanita apabila menutupi kepalanya, maka yang lebih utama dia tidak mengusap. Jadi bagi wanita kan pakai kerudung kalau di Indonesia, ya kan? Lebih utama tidak apa? Tidak mengusap. Tapi dulu waktu saya SMA ya kan, pernah SMA di Muhammadiyah kan, ya kan, SMA Muhammadiyah Gombong itu kan. Nah kadang kita lihat teman-teman sekolah itu kalau sholat asar atau zuhur itu diusap begitu. Agak sedikit curiga-curiga juga saya ini dalam masalah ini. Ya, dari sisi mana pendalilan mereka gitu kan? Nah di sini dijelaskan bagusnya jangan diusap. Bagusnya di sini. Ya. Nah, tapi di sini ada keringanan. Illa idza kana hunaka masyaqqah. Kecuali kalau memang repot, susah. Karena sebagian dalam kondisi tertentu susah, misalnya di pesawat atau di bis misalnya, atau dalam kapal ataupun yang lainnya susah misalnya, ya. Masyaqqah, sulit. Maka pada perkara ini baru boleh. Jadi bolehnya karena apa? Masyaqqah. Ya, sebagaimana kaidah fikih yang sudah kita ketahui, al masyaqqah tajlibu taisir. Ya, dengan bahasa lain juga ada. Ya. Jadi masyaqqah itu mendatangkan kemudahan. Jadi apabila datang satu perkara yang sulit, maka syariat mendatangkan perkara yang mudah. Atau karena sakit di kepala. Ya, jadi kalau dibuka ada sakitnya di kepala, maka boleh diusap. Misalnya di kepalanya itu dibalut dengan hina ataupun yang lainnya, maka boleh. Ya, maka boleh diusap. Intinya kalau adanya masyaqqah, apakah sakit atau mungkin ada sesuatu hal sehingga tidak memungkinkan dibuka, maka bagi wanita pakai kerudung boleh diusap. Berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW secara umum, ya, sucinya kepala, dan dalam perkara ini merupakan bentuk tashil, kemudahan, wa taisir sama ala hadil ummah, kepada umat ini. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Jadi untuk dekat dengan Allah itu tidak perlu susah, tidak perlu susah. Karena sebagian manusia kalau ingin dekat dengan penciptanya, dengan Tuhannya, justru apa? Susah, seperti tapal, menderita dan sebagainya, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Dalam syariat ini enggak. Ya. Adapun misalnya durasi ibadah dinaikkan, terus jumlah ibadah ditingkatkan dari sunnahnya, itu lihat kemampuan. Kemampuan, karena meningkatkan nilai kehambaan seseorang di hadapan Allah. Ini persaingan kalau seperti ini. Adapun secara syariat tadi, ambillah yang mudah. Bahkan syariat ini apabila ada yang sukar, milih yang sukar. Ini ada yang mudah, ini ada yang sukar. Ini syariat ini menuntunkan kita untuk memilih yang sukar atau yang mudah? Mudah. Ini dalil ini sering dibawakan di antaranya tatkala menjelaskan masalah siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat atau ma'a kulli wudu. Ada beberapa riwayat. Dan jikalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak bersamaan wudu. Dalam riwayat yang lain, tatkala mau sholat. Asalnya ini wajib, bayangkan. Tapi karena di situ adanya masyaqqah, kesulitan, maka Rasulullah memilih yang mudah. Akhirnya mustahab. Ya, akhirnya apa? Mustahab. Seperti tarawih tadinya bisa jadi wajib, kemudian Rasulullah akhirnya meninggalkan, supaya jangan sampai ada sangkaan itu wajib, dipilih yang ringan gitu. Syariat ini itu secara syariat. Adapun secara pribadi lain perkara nanti, karena pribadi itu ya persaingannya juga dengan pribadi-pribadi yang lain untuk mendekat diri pada Allah. Makanya kalau mampu ya seperti Umar bin Khattab, ya, saya 10 hari mampu ya Rasulullah. Terus sampai akhirnya 3 hari. Setelah lebih dari 3 hari menyelesaikan Quran, itu ya di stop di situ. Karena kalau kurang dari 3 hari tidak bisa memahaminya.
Tetapi dalam prakteknya para ulama ada yang menyelesaikan 1 hari begitu. Ini merupakan apa? Persaingan ya secara umum. Rasulullah kalau tahajud sampai bengkak-bengkak. Jadi di dalam kita beragama kita harus paham kondisi pribadi, kondisi ya karena kita ada keluarga, anak, kondisi anak dan sebagainya. Ya, makanya memberikannya sesuai dengan apa? Kebutuhan diukur. Ya. Hadirin a'azzani wa a'azzakumullah, pembahasan tentang masalah mengusap atas 2 sepatu telah selesai dan kita akan membahas bab berikutnya tentang masalah mandi. Ya, tentang masalah apa? Mandi. Ya. Mandi. Mandi hukumnya wajib atau sunnah? Hah? Wajib. Tergantung mandinya ya. Kalau mandi sehari 2 kali hukumnya wajib, sunnah atau makruh? Tergantung kebutuhan ya. Oh gitu. Apa ada dalilnya mandi sehari 2 kali? Nggak ada ya. Kenapa kita harus mandi sehari 2 kali? Ya karena faktor kita tinggal di negeri Indonesia ya, iklimnya tropis. Kalau antum tinggal di negeri yang antum nggak pernah berkeringat, ya paling antum mandi sepekan sekali. Ya, sepekan sekali paling itu, karena ada Jumat itu. Kalau nggak ada Jumat mungkin antum bisa sebulan. Iya, saya sendiri sampai lupa hari. Kalau ini hari Jumat, oh mandi. Jadi kita nggak merasa ada kebutuhan mandi. Ya Allah takdirkan ada Jumat akhirnya mandi. Gitu. Tapi kalau dipraktekkan di Indonesia, antum coba mandi sepekan coba rasanya kayak apa? Tersiksa ya, tersiksa. Jadi ya sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan hadirin a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam masalah mandi ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu arti daripada mandi, hukumnya dan dalilnya. Mandi itu apa? Yang pertama artinya, mandi secara bahasa ini bentuk daripada masdar. Jadi bahasa Arabnya mandi itu al-ghuslu. Ya, al-ghuslu. Ya, secara bahasa ya, secara bahasa. Masdar dari kata ghusala, ghusala yaghsilu. Ya. Ghusala syai' yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan. Wa huwa tamamul ghusli al-jasad kullahu. Yaitu sempurnanya membasuh badan semuanya. Dan artinya secara syar'i adalah ta'mim al-badan bil ma'. Ya, ta'mim al-badan bil ma'. Adapun secara syar'i, mandi itu adalah meratakan badan dengan air. Jadi mandi itu adalah meratakan badan dengan air. Jadi bukan masalah banyaknya air yang terbuang, tetapi ratanya air terhadap badan. Ya. Itu kan kalau mandi berapa ya banyaknya ya? 4 mud. Nah, 4 mud. Jadi kalau ini kan 1 sok. Ya, 1 sok. Nah, kalau 4 sok itu 1 mud. Coba antum ukur. Nah, 1. Itu kayaknya nggak sampai 1 ciduk penuh itu. Itu. Nah, mandinya Rasulullah SAW itu 4 mud. Coba antum ambil, oh ya kita ada mudnya mungkin agak segelas inilah. Nah, itu 4 gelas inilah kurang lebih. Itu mandi janabah. Antum bisa mandi janabah segini 4 ini. Koprat-koprat. Makanya di sini dijelaskan yang namanya mandi adalah ta'mim. Ya, al-badan. Yaitu badan ini diratakan dengan air. Dulu pernah ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis tersebut. Bahasanya Rasulullah SAW mandi itu dengan 4 mud. Ya, 4 mud. Jadi 4 ciduk lah. Sekitar kalau aqua galon itu yang 10 liter itu yang pertama itu, lingkaran yang pertama kecil itu. Itu 1 mud itu. Jadi sekitar ember kecil lah. Gitu. Wah, ada yang mengatakan mana mungkin bagi kami cukup segitu. Akhirnya Anas bin Malik mengatakan dulu gitu. Orang yang lebih bagus daripada kalian, rambutnya lebih tebal dari kalian, cukup
Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Dan aslinya cukup. Aslinya apa? Cukup. Nah, berarti yang perlu diperbaiki adalah tekniknya. Ya, tekniknya. Wah. Berarti kalau kita tarik kesimpulan lagi, kita hidup dalam keadaan berlimpah nikmat. Nikmat apa? Air. Nah, tidak semua orang airnya berlimpah loh. Katanya orang Palestina airnya sulit ya. Nah, airnya sulit tuh. Ketahuan kalau air itu nikmat yang besar, kalau kita tinggal di negeri yang sulit air itu. Begitu hadirin azza wa azakumullah. Atau maknanya adalah istimal ma'buhur fi jami' badan, yaitu menggunakan air yang suci pada seluruh badan. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara yang khusus. Ya, tata caranya khusus. Ala wajib ta'abbud lillahi subhanahu. Nilai daripada mandi tersebut adalah beribadah. Jadi kita wudu ibadah yang agung, ternyata mandi ibadah yang agung. Tapi kalau misalnya tidak tahu, mandi jadi tidak bernilai pahala, wudu juga nilai pahalanya kecil. Dan kebanyakan dalam masalah mandi ini yang kurang perhatian. Walaupun wudu juga kurang perhatian. Wudu itu dianggap biasa. Padahal wudu ini bisa menjadikan seseorang memilih ya dari pintu surga mana yang dia kendaki, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak ya. Kita belum pernah bahas tentang keutamaan wudu. Utamanya sangat banyak sekali. Begitulah hadirin azza wa azakumullah. Kemudian hukumnya wal ghuslu wajibun. Mandi itu hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi kalau kita mandi sehari 2 kali hukumnya apa? Di sini mandi hukumnya wajib. Kalau kita mandi sehari 2 kali hukumnya apa? Jadi maksudnya mandi di sini kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah mandi janabah. Karena selain daripada janabah tidak disebut dengan mandi. Tanadzuf, membersihkan badan. Tapi bahasa kita kan sama saja ya kan? Nah, bisa jadi diganti bukan mandi. Kamu mau apa? Mau ngabisin air gitu. Oh ya. Kita lanjutkan lagi hadirin azza wa azakumullah. Jadi mandi ini hukumnya wajib. Idza wajada sababun liwujubihi. Apabila dijumpai sebab wajibnya. Jadi kalau tidak dijumpai sebab wajibnya, maka turun ya, bisa mustahab atau mungkin makruh atau mungkin bisa jadi haram, tergantung ya hukum bagi dia untuk mandi. Ya. Dikauli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan apabila kalian dalam keadaan junub itu artinya jauh. Maknanya ya, kita dalam keadaan ya berhadas besar. Ya bersama istri atau mimpi basah atau ilaj, walaupun tidak keluar mani. Ya, ilaj itu artinya sarsmi. Walaupun tidak keluar mani, wajib mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Al-Maidah ayat 6. Wal ahadits allati warada fiha kaifiyatul ghusl an adadi minas sahabah. Adapun tata cara mandi ini ya dijumpai dari sekian para sahabat. Jadi secara umum urutan mandi itu nggak ada. Adapun yang urutkan itu para ulama dari hadis-hadis yang dipadukan. Itu. Ya, jadi secara khusus itu nggak ada. Jadi adapun urutannya itu ulama yang urutkan. Jadi kalau ulama ngurutkannya seperti nanti di sini kayaknya nggak begitu disebutkan. Jadi intinya pertama ya, pertama kan tepok ke mana itu tembok ya kan. Kemudian membersihkan apa? Tempat itu ya, atau mengambil sabun bersihkan sudah. Setelah itu ya pertama cuci tangan. Kemudian apa? Rambut di apa itu? Pijit-pijit bisa sampai masuk pori-pori. Sudah. Setelah itu baru gebyur ya. Organ kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ya kan? Sudah. Sabunan ya kan? Sabunan. Ya kan? Sabunan sudah rampung, bersih, kemudian gebyur lagi. Ya, sudah gebyur, tinggal apa? Wudu. Tinggal apa?
wudu. Nah, kaki belum. Terus bergeser, ya, gebyur sekali lagi, kemudian baru kaki. Udah selesai. Ini yang paling populer. Yang paling apa? Populer di dalam buku-buku fikih. Di dalam buku-buku apa? Fikih. Ada niatnya nggak ya? Kan ada nawaitul huslil di rafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ada nggak? Nawaitul huslil akbari li rafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau ada ya nawaitu ngombe wedang teh lillahi ta'ala. Kabeh ini nawaitu lillahi ta'ala. Kan ini ibadah kabeh ya kan? Nawaitu masang mic mau pengajian taqarruban lillahi ta'ala, ya kan? Jadi udah niatnya itu bismillah udah. Kita lanjutkan lagi al-hadir azani wa azakumullah. Jadi di sini tentang masalah tata cara kaifiyah wudu ada dari sekian para sahabat. Sekian para sahabat. Yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, dalatun ala wujubihi, menunjukkan atas wajibnya. Jadi sekian para sahabat mempraktekkan mandi janabah, ini penguat dalil bahwasanya mandi janabah itu hukumnya wajib. Dan nanti akan ada pembahasan ya tentang masalah ini insyaallah. Berikutnya, perkara apa yang mewajibkan kita mandi wajib? Perkara apa yang mewajibkan kita mandi wajib? Yang pertama, ya, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Nah, sebenarnya sih nggak perlu dijelasin ya, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Karena tidak ada tempat keluar mani kecuali dari tempatnya, ya tidak? Kecuali keringat loh. Keringat kadang dari kepala, kadang dari, tergantung lah. Ya kalau makan pedes keringatnya keluar dari mana? Kepalanya, ya kan? Kalau kerja mungkin punggungnya, tergantung. Tapi kalau mani ya dari tempatnya itu sudah. Keluar mani, ini yang pertama. Nanti kita akan bahas dalilnya. Yang kedua, ya, tergibuh syafah, ya, hasyafati zakar kullahu au qadriha fil farj. Yang kedua tadi, ya, masuknya timba, ya, ke dalam sumur. Ini pakai bahasa zaman dulu ya, mudeng kan nggih? Mudeng lah. Masuknya timba ke sumur. Mas Budi, mudeng ya? Itu bahasa zaman dulu Mas Budi. Sekarang nggak populer ya. Di sini disebutkan sih dengan bahasa yang lebih jelas ya. Yang ketiga adalah ya, orang kafir masuk Islam walaupun murtad. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam suruh mandi. Ya, alhamdulillah beberapa orang masuk Islam disuruh mandi. Dan wallahualam sih kayaknya jarang sekali orang yang masuk Islam ya. Jarang sekali, dan populasi kaum muslim memang menurun ini. Dan kalau bahas tentang kristenisasi rata-rata tabu, alergi gitu ya. Padahal tetap hukum yang ada di negeri ini masih ya diterapkan tentang ya, pertama tidak boleh menjadikan rumah tempat tinggal sebagai tempat ibadah. Maksudnya ada rumah kok buat kebaktian, maksudnya kegiatan nasoro, istilahnya kebaktian. Yang kedua, tidak boleh memberikan hadiah kepada orang yang telah beragama untuk ikut agamanya. Yang ketiga, ya, membangun tempat ibadah. Ya, di lingkungan kaum muslim itu nggak boleh. Tiga pasal ini masih ada. Cuman yang sering jadi kasus itu tatkala pengingkarannya tanpa jalur hukum ini yang jadi rame. Tapi kalau pakai jalur hukum, masuk ke RT dulu, nanti ke kepala desa yang datang, masih efektif. Gitu. Jadi yang rame rimau kan karena langsung difrontalkan kayak gitu. Ya. Para ulama membahas tentang masalah kristenisasi seperti ini. Ya, kristenisasi. Dan masalah kristenisasi ini sudah pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Soleh Suhaimi tatkala di Mekah gitu. Terus beliau memberikan solusi begini. Kristenisasi tetap ada, ya, tapi kristenisasi ini termasuk pembahasan yang agak sedikit jauh ya di keumuman kaum muslimin, kecuali di sebagian orang-orang yang masuk Islam mu'alaf ya, mu'alaf biasanya telaten itu.
kayak donitan dan sebagainya gitu. Tapi mu'alaf ini kan memang juga butuh ngaji. Ya, walaupun mereka ahli Injil, ahli ini, tapi kan mereka juga butuh ahli kitab juga Al-Qur'an, Sunnah gitu. Supaya penyajian kepada mereka yang masuk Islam juga kenal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman ini materi tambahan ya. Karena mereka kayaknya waktunya untuk belajar seperti ini sudah agak berat. Jadi kalau kita boleh saran bagi mereka yang masuk Islam, ngaji lagi dulu. Sehingga kemampuan mereka tentang Injil, tentang ini ya didukung dengan pengetahuan mereka tentang sunnah. Jadi orang yang masuk Islam ini mandi. Kemudian yang keempat, terputusnya darah haid dan nifas. Yang kelima, mati. Nah, ini yang wajib mandi. Kita bacakan dalilnya. Yang pertama itu adalah keluarnya mani. Wa yushtarat ay yakuna dafqan bil lidzah min dzakarin aw unsa. Di sini ada penjelasan dengan syarat ya, dengan syarat wa yushtarat di sini ay yakuna dafqan bil lidzah, yaitu terpancar dengan adanya lezat. Wallahualam, mungkin persyaratan di sini itu untuk klasifikasi, karena yang keluar dari kemaluannya laki-laki itu bukan hanya mani, tapi juga apa? Wadhi, ya, wadhi sama madhi. Tuh. Nah ini agak beda di sini hukumnya. Nah, supaya tegas maka terpancar dan lezat di situ. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya tidak terpancar dan itu kategorinya mani, ya harus mandi gitu. Makanya di sini laki-laki harus paham ini jenisnya apa gitu. Ya, jenisnya apa. Ya, kadang bersyahwat tinggi itu keluar sendiri, nah itu madhi itu. Ya, kalau sedang capek kadang habis kencing kemudian keluar lagi, nah itu wadhi. Nah, makanya di sini disyaratkan terpencar. Zat, maka ini mani, baik laki ataupun perempuan. Ini syariat paling jujur ya, syariat paling apa? Jujur. Kalau wanita ditanya nggak bakalan mau, ya nggak bakalan apa? Mau. Kenapa nggak mau? Bukan malu, privasi ya kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan nikmatul mar'ah ansor. La yamna'uhunna 'anil haq. Jadi sebagus-bagus wanita adalah wanita ansor yang tidak menghalangi rasa malu mereka dari bertanya dari perkara yang benar. Jadi peristiwanya kayak begini. Tatkala lagi pengajian kayak gitu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu juga mandi tatkala dia keluar air maninya? Wah, ini akhirnya orang-orang muhajirin marah ya kan, masa kamu tanya kayak gitu tuh kan jadinya bongkar rahasia gitu. Jadi Rasulullah mengatakan demikian itu. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya tetap yang namanya akhlak yang mulia adalah malu, tetap ini. Jadi tidak ada kejelekan sedikit pun pada perkara malu. Cuman pada perkara yang benar, malu ini jangan sampai menghalangi. Aslinya malu, tetapi karena benar dan harus tahu ya bertanya. Gitu. Jadi malu ini adalah kebaikan sempurna, ya tidak ada kejelekan sedikit pun. Nah, kadang orang mendefinisikan malu itu ada malu yang jelek, katanya celingus, ya, celingus itu jelek ya kan, dan yang sebagainya gitu. Khutbah, mola isin, adzan isin, ya kan, isin. Ini katanya malu yang tercela ini. Benar apa salah? Ayo khutbah, isin lah. Ayo adzan isin. Bagus atau tercela ini? Yang benar bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u khairun kulluh. Jadi rasa malu itu bagus. Cuman jangan sampai menghalangi dia untuk tidak beramal. Sebenarnya saya khutbah malu. Cuman kan coba masa nggak ada yang khutbah, mau nggak Jumatan apa gitu. Khutbah gitu. Sebenarnya saya adzan malu, tapi mau masa sholat nggak adzan ini gimana nih? Kayak gitu. Jadi malunya tetap, tapi tidak terhalangi dari tegaknya satu kebenaran. Inilah yang menyebabkan wanita Ansor
dipuji. Oh, di situ berarti ada kefahaman tentang agama dan ada keimanan. Wah, ini. Moga-moga akhwat-akhwat yang ngaji begitu ya. Akhwat-akhwat, istri kita, anak kita gitu. Ini kalau ada yang tidak menghalangi dia untuk bertanya pada perkara yang dia malu karena dia tahu, ingin tahu tentang hukumnya, nah ini dia mendapatkan pujian sebagaimana Rasulullah memuji wanita Ansar. Berikutnya, jadi di sini laki ataupun perempuan. Berdasarkan firman Allah Taala, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Yang junub bisa laki bisa perempuan, ya kan? Al-Maidah. Demikian juga ucapan Rasulullah SAW kepada Ali, idza fadhahta al-ma' faghtasil, dan apabila ya, kamu keluar air maninya maka mandi. Malam yakun naiman, walaupun tidak tidur, wa nahwahu, wala tusyarat al-lidzah. Dan di sini tidak disyaratkan dengan lidzat. Jadi kalau keluar air maninya walaupun tidak lidzat harus mandi. Ya benar kan? Tadi di atas disyaratkan, di bawah tidak. Yang betul tidak disyaratkan. Pokoknya paham tentang kategori tadi mani, ya. Kategori apa? Mani. Misalnya tidak mimpi tapi keluar air maninya, mandi apa tidak mandi? Mandi. Mimpi tapi tidak keluar air maninya, mandi apa tidak mandi? Tidak. Jadi intinya keluar air maninya tadi. Ya. Aku nggak ngimpi tapi celananya basah. Oh, mandi. Apa? Saya nggak ngimpi. Ya. Ternyata celananya basah. Tapi sekarang udah kering dan saya udah sholat subuh. Ini gimana ini? Mandi. Lah sholat subuhnya gimana? Sholat subuhnya diulang, nggak sah. Iya. Ini masih mending ya. Yang agak parah itu habis sama istri, lupa lah mandi, ada azan asar. Dia jadi imam sholat asar, setelah selesai sholat tadi imam jadi asar, dari ingat, saya barusan sama istri belum mandi. Ya Allah, ini agak kebangetan ya. Harusnya mandi dulu lah. Makanya kalau habis kayak gitu, ya kalau di lain malam mungkin sakit ya wudu. Tapi kalau ya segera mandilah. Ya. Karena lagi hadir azza wa jazakumullah. Walikali sallallahu alaihi wasallam masulnya hal 'alal mar'ah huslun idza ihtalamat. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bagi wanita wajib mandi apabila mimpi? Rasul menjawab, na'am idza ra'at al-ma. Ya, apabila melihat air. Ya, maksudnya di sini air mani, ya. Kalau air kencing enggak, beda. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih, dan perkara ini semuanya sepakat. Yang kedua, tenggelamnya zakar semuanya atau seukurannya ke farj. Walaupun tidak terjadi inzal, ya. Walaupun tidak terjadi inzal, itu keluar air mani bila hail, tanpa adanya pembatas. Nah, ini adanya pembatas di sini nih membutuhkan fikih ya. Nah, sekarang definisi pembatas itu apa? Apakah kondom misalnya ya? Ataukah kalau zaman dulu apa ada kondom? Wah, ya kan? Kain perca misalnya. Kain perca itu kain gitu kan? Tanpa hail. Ini istimbat nih dari penulis buku ini. Tapi yang asalnya adalah asal tenggelam ke farj wanita, ini wajib mandi walaupun tidak keluar air maninya, laki ataupun perempuannya. Di sini cuma ada tambahan bila hail. Nah, kalau ada hail mungkin nggak tenggelam. Kalau ada hail mungkin nggak tenggelam. Misalnya dibatasi ya, di bawah pusarnya istri ya sampai paha itu dibatasi, mungkin nggak tenggelam? Ya nggak mungkin ya kan. Nah, makanya di sini yang jelas tenggelam ya. Begitulah hadirun azan wa azan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza jalasa binal syu'abiyya al-arba, dan apabila ya, suami istri atau suami duduk di 4 percabangan. Ya, suami duduk di 4 percabangan. Ini bahasa yang sopan. Duduk di 4 percabangan. Wa masal khitanu al-khitana, dan
khitan menyentuh khitan. Berarti di sini baik laki ataupun perempuan itu khitan. Cuman bagi laki-laki hukumnya adalah apa? Wajib, bagi perempuan hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Khitan bagi wanita. Dalilnya ini diantaranya. Khitan ketemu khitan. Wajib al-husnu, maka wajib mandi. Lakin la yajib al-husn fi hadhil halah. Ini banyak hal-hal baru yang saya jumpai di sini. Ini istimbat penulis sebenarnya ya. Kayak kemarin masalah masuk alal khufain, itu diantara pembatalnya itu kan apabila terbuka. Padahal di dalam pembahasan Kitabul Maram, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan syariah, syariah itu pasukan ya lebih dari, jadi bilangan minimalnya itu ya dari bilangan 10 sampai 300, itu namanya syariah. Syariah. Jadi kalau satu regu syariah, satu kompi syariah, satu peleton syariah, satu batalion syariah. Napa mboten ngertos istilah niki? Dereng nek regu kan ya 8 ngantek 10 ya kan. Telung regu satu kompi, telung kompi satu apa? Peleton. Telung peleton satu batalion. Itu namanya syariah. Nah, nanti ada jaish. Jaish ya. Wah, Rasulullah pernah mengirim 35.000 ya tentara, bayangkan. Nah, tatkala mengirim syariah ini, secara umum sepatu-sepatu mereka kan barangnya jelek. Para sahabat karena kehidupannya fakir. Dan kan ada yang bolong, ada yang ini dan itu rusak ya kan. Dan perjalanannya terjal. Dan belum ada bayangan di masa itu pakai sepatu disemir, pakai sikat, ada nggak? Semir kiwi ya? Sikat nggak ada, apalagi jasa semir. Nah itu dimungkinkan pada sobek dan sebagainya. Bersamaan itu mereka mengusap khauf. Berarti di sini tatkala terjadi kerusakan, terbuka dan sebagainya, tetap masyru'. Maka di sini dikatakan apabila terbuka maka batallah masuk alal khufain, dibawa kepada pemahaman ya bukan rusak tapi memang itu terbuka. Kalau terbuka berarti tidak bisa masuk alal khufain. Jadi yang bisa diusap itu yang tertutup gitu. Sebagaimana istidlal kemarin, masuk alal khufain itu adalah untuk rukshoh. Biar nggak dingin, nggak susah. Nah bagaimana mungkin dia dikasih rukshoh kok bolong begitu? Maka harus tertutup. Nah ini juga di sini ada pembahasan lagi ya. Ini kita lagi keluar pembahasan ini. Lakin la yajib al-ghusl fi hadhil halah, akan tetapi tidak wajib mandi dalam keadaan ini. Karena tadi kan disebutkan yang wajib mandi itu kan tatkala maaf ya, zakar tenggelam ke farj istri ya kan, itu wajib mandi. Sudah. Tetapi di sini dikecualikan tidak wajib mandi ala ibni asyar au bintu tis'in fama fauq. Tidak wajib mandi kepada laki-laki umur 10 tahun atau wanita 7 tahun. Gitu. Ini agak-agak aneh ya. Padahal kalau memang ya terjadi hubungan badan, misalnya laki sama perempuan umur 10 sampai 7 terjadi ilaj tadi, terjadi kotius ya, terjadi sarasmia, tetap wajib mandi. Berarti zahirnya kalau di bawah semacam ini hampir tidak pernah terjadi hubungan badan ya antara laki sama perempuan ya di bawah 7 tahun bagi perempuan dan di bawah 10 tahun bagi laki-laki secara umum ya di sini. Wallahu alam, ini namanya istimbat atau istidlal tambahan. Tapi pokoknya adalah perkara yang wajib mandi di antaranya adalah masuknya zakar ke farj wanita. Ini tambahan-tambahan. Biasa masalah fikih ada perkara yang begini. Berikutnya yang ketiga, seorang kafir yang masuk Islam walaupun dia murtad. Jadi ada orang murtad yang masuk Islam maka dia wajib mandi. Karena sesungguhnya Nabi SAW amara Qais bin Asim hina aslama ayaghtasila. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Qais bin Asim tatkala masuk Islam untuk mandi. Jadi baca syahadat, setelah itu apa? Mandi.
Ya ganti pakaian yang bersih, yang tidak isbal, yang tidak ngapret, ya kan? Tidak ngapret sudah, ajari sholat nanti, ya, doa-doanya setelah agak bisa praktek sholat, setelah itu sholat sendiri. Terus setelah itu ajari tentang agama, jelaskan ini begini. Ya, terus masuk Islam caranya ya bikin surat pernyataan tanpa paksaan, yang hadir siapa, saksinya siapa gitu. Kata seorang kepala hakim Kabupaten Kebumen, katanya suruh minta rekomendasi ke KUA katanya, ada surat ini. Tetapi kita tidak pernah tahu gitu. Jadi kalau misalnya tidak tahu ya udah pakai cara itu. Karena terkadang ya, beberapa orang tidak jadi masuk Islam gara-gara ketidaktahuan birokrasi. Ada dua nih yang gagal masuk Islam nih. Pertama teman saya sendiri, karena saya nggak tahu tekniknya waktu SMP itu ya. Apa harus ke KUA atau gimana, SMP waktu itu mikir bingung gitu ya. Dari kegagalan itu, akhirnya tatkala ada orang masuk Islam langsung tak bikin surat sendiri. Ya. Yang satunya lagi, ada orang pembeli mebel ya, udah kakek-kakek, orang terkenal, saya nanya, Pak mau masuk Islam? Mau gitu. Ya mau, ya singkat ceritanya gitu. Tapi qadarullah masyafal, saya tidak langsung mengucapkan, Pak udah saya ada di sini. Udah langsung digarap gitu ya. Ya, qadarullah itu meleset, kalau itu meleset itu. Sampai akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan ya zahirnya belum Islam. Ini meleset, dua meleset, tapi ada tiga yang keraih gitu ya, alhamdulillah. Jadi tekniknya kalau bingung ya udah langsung bikinin aja. Diajarin gitu. Nah, kecuali kalau memang sudah akrab sama kepala KUA, udah ada hubungan dan sebagainya, Pak minta rekomendasinya, lah itu pakai rekomendasi yang dari KUA katanya. Ya, tapi yang pokok kan seseorang terlepas dari apa? Terlepas dari apa? Neraka. Kalau orang meninggal dunia kemudian dalam keadaan tidak beriman, apa yang dia terima? Neraka. Sehari atau 2 hari? Selamanya. Gitu itu kan penting loh. Jadi permasalahan pengislaman yang demikian ini bukan berarti permasalahan sederhana, enggak masalah nasib seseorang. Ya. Kita lanjutkan lagi, hadir azani wa azakumullah. Sudah ya, jadi kalau orang murtad masuk Islam wajib mandi. Sedikit lagi. Kemudian terputusnya darah haid atau nifas. Jadi haid, nifas harus mandi. Di sini juga ada pertanyaan, apakah orang yang berhenti haid belum mandi, maaf, boleh dijimakin? Boleh nggak? Pernah kebayang begitu, Bapak Betul? Ini istri lagi haid ya kan? Lagi haid nih, udah ditunggu-tunggu nih, udah sepekan lebih ya kan, kok nggak selesai-selesai. Ternyata selesai berhenti. Dia belum mandi, boleh nggak dihubungin? Yang betul tidak boleh ya, harus mandi dulu, udah bersih gitu ya. Bener ya. Jadi bukan, ya makanya pembersihnya itu mandi tadi. Maka harus mandi. Insyaallah. Berilah hadirin azan wa azakumullah, berdasarkan hadis Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah bintu Abi Qubaish, "Idza aqbalat haidatuki fada'is salata." Apabila datang haidmu, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Dan apabila telah selesai, maka mandi dan salat. Baru yang lainnya. Wan nifas kal haid bil ijma. Sedangkan nifas juga sama seperti haid secara ijma. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan haid. Ada sebagian orang ya, yang mensyaratkan sucinya dari haid itu adalah tatkala keluarnya qussatul bayda. Ya, qussatul apa? Bayda. Kalau bahasa kita ya putih-putih gitu, yang itu. Para ulama mengatakan tidak syarat. Kemudian memang ya Masya Allah ya, ini permasalahan fikih ya. Kalau di dalam kitab Mulakhas Fikih, Syekh Shalih Fauzan mengajari untuk mengecek apakah sudah berhenti haid, diantaranya dengan kain putih ya kan, dicek. Kalau sudah bersih maka, tapi sebenarnya ini juga tidak menjadi syarat. Jadi kalau sudah berhenti ya udah mandi. Sudah mandi boleh. Kemudian ada juga praktek dari Aisyah radhiyallahu anha, diberi minyak wangi di situ.
Ini saja yang bisa kita pelajari tentang perkara yang wajibnya kita mandi. Di antaranya adalah tatkala meninggal dunia juga harus mandi. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan tentang masalah mandi? Kalau nggak ada, ya ini saja. Semoga Allah membimbing kita mengetahui hukum agamanya, dan semoga kita dalam keadaan bersih dan suci. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.